warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Tambari Gadung, Ibu Dwi Prihatin Rahmawati, yang kami hormati pemateri Bapak Muhammad Yahya Ubaid, serta Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi budaya positif yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena bimbingan beliaulah kita semua dapat mengetahui mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga materi diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Acara yang kedua yakni sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Ibu Dwi Prihatin Rahmawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pemateri pada diseminasi budaya positif, Bapak Muhammad Yahya Ubaid, calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Tambari Gadung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang berupa agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan dari modul 1.4 yang akan beliau laksanakan atau Bapak Yahya Ubaid laksanakan selama mengikuti calon guru penggerak dari angkatan 10. Kami berharap Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik, dengan tertib. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu juga memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala SDN 3 Tambari Gadung. Selanjutnya yakni materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yahya Ubaid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Tambari Gadung dan para peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi setengah siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap
tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk jalan dari jalan kegelapan menuju jalan terang benerang, yakni dengan agamanya, yakni Adinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya berdiri. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tujuan kompetensi lulusan yang akan dicapai pada pagi hari ini yang pertama adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Untuk tujuan yang kedua yaitu guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama. Mari berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah tercinta kita ini, yaitu SDN 3 Tambak Gadung. Baik. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi, ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Budaya positif, ya. Ini ya Pak. Apa sih budaya itu? Sebelumnya mungkin ada yang bisa merespon budaya itu apa sih? Budaya, Bapak Ibu, silakan. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Arti budi adalah akal, sedangkan dalam bahasa Inggris budaya disebut sebagai kata culture yang berasal dari bahasa Latin color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan budaya, merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Baik, ya. Itu adalah arti dari budaya, ya. Budaya itu adalah cara hidup seseorang untuk terus berkembang atau oleh sekelompok orang, diturunkan dari generasi ke generasi. Itu adalah budaya, ya. Dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang itu masih dijalankan. Misalkan seperti apa? Ya, kendureng, ya, membuat tumpeng pada saat selamatan. Nah, ini termasuk juga budaya yang membudaya. Atau ada sedekah bumi. Ya, ini kan dari turun menurun dari nenek moyang kita. Ya, itu. Kemudian kalau ada budaya berarti harus ada budaya yang positif, budaya yang baik. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah budaya positif di sekolah. Baik, ya. Kita akan bermain cobalah buka. Silakan Bapak Ibu dibaca di dalam hati, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda.
Ya, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ya, coba. Sekarang dicoba Bapak Ibu. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena benda yang berada di dalam kepala tangan Anda adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Setelah itu, tugas B. Tugas selanjutnya yaitu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik boleh, mengintimidasi boleh, memarahi boleh, ya, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba sekarang dipraktekkan Bapak Ibu dengan teman sebangkunya. Ya, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Kira-kira, ya, kira-kira bagaimana cara tawaran Anda? Ya, Anda menawarkan biar tangan ini, tangan yang Anda genggam ini tidak sampai terbuka, atau yang menjadi B nanti, bagaimana caranya itu bisa terbuka? Ya. Selanjutnya, setelah itu, ayo lanjut. Nah, setelah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah A mau membuka kepala tangannya? Kira-kira dibuka enggak, Bu? Bapak Ibu? Yang A tadi, yang jadi A, dibuka enggak? Enggak kan? Ya. Kemudian apa alasan A mau membuka atau menutup kepala tangan? Saya menutup kepala tangan karena saya mempertahankan diri saya yang sangat berharga. Ya. Kalau yang A yang membuka, ada enggak yang membuka? Tidak ada. Ada, Bu, ada. Bu, ada. Kenapa Bu ada dibuka? Dikasih makanan. Iya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa kira-kira yang siapa? Siapa? Berarti siapa? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Kemungkinan jawaban Bapak Ibu. Ya, tadi pertama bersedia dan ada yang tidak bersedia membuka. Kemudian yang kedua, ada berbagai macam alasan kenapa dibuka, kenapa tidak dibuka. Yang ketiga, siapa sesungguhnya memegang kontrol untuk membuka menutup kepala tangan? Tentu jawabannya adalah kita sendiri. Boleh dibuka, boleh tidak, untuk mempertahankan atau dilepaskan. Berarti siapa? Diri kita sendiri. Nah, itu ya. Kemudian perubahan paradigma budaya positif, ya, dari paparan dari hal yang tadi. Nah, kita melihat paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan berapa miskonsepsi tentang kontrol pada diri kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah teori dari Glasser. Nah, kita bahas pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Iya atau tidak, Bu? Iya kan? Jadi kita itu tidak bisa memaksakan murid itu harus bisa A, bisa B, bisa C, atau berbuat hal yang baik itu dipaksa, itu tidak bisa. Kita bisanya itu memberikan contoh biasanya, ya. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Jadi saat itu murid tersebut itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Akan tetapi kalau moodnya tidak baik, ya, dia tidak akan menuruti apa yang kita paksa. Ya kan? Nah, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan.
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun itu memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian yang kedua yang kita bahas adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, jadi perlu waktu. Kemudian untuk menyadarkan diri murid tersebut. Dari mencoba untuk menolak bujukan pertama misalnya ya, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Inilah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi tentunya harus ada waktu. Jadi nggak langsung itu bisa selesai pada hari itu. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika maksudnya itu kritik ya, kritik dari seseorang itu yang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, kadang kita itu bersuara keras ketika murid kita ramai, ketika murid kita gaduh di kelas lah. Ini coba dengan suara yang halus ketika menyampaikan pesan yang negatif. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi Bapak Ibu ya, memaksa itu tidak baik ya, tidak efektif. Iya, mereka anak-anak itu akan menuruti apa yang kalian katakan, kalian paksakan. Tapi di jangka panjangnya itu efeknya itu tidak akan baik. Ya, lanjut. Nah ini stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Ya. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Realistis yang pertama, kebutuhan kita semua. Nah. Kemudian teori kontrolnya itu realistis, kebutuhan kita berbeda. Nah. Kalau stimulus respon tentang dunia, kebutuhan kita sama. Tapi ketika kita menggunakan teori kontrol itu, realistis kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan murid itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrol mengatakan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kadang menjadi seorang guru itu harus bisa, anak itu harus bisa semuanya itu sama rata, ya kan? Nah, teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ya, yang ketiga tadi tentang teori kontrol. Kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi harus memahami pandangan orang lain. Kalau berdasarkan respon atau stimulus respon tadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini perbedaan antara stimulus
dengan teori kontrol. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini adalah tentang stimulus respon melawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi kita bisa membedakan antara stimulus respon dan tentang teori kontrol. Cara mengontrol diri itu bagaimana? Ya, cara mengontrol siswa itu nantinya bagaimana? Nah, dari nomor 5 saja kita bisa memahami bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ya, sifatnya guru dulu itu seperti itu, guru itu mengontrol muridnya. Nah, tapi dengan teori kontrol itu dibantah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi yang bisa apa? Menuntunnya. Jadi bukan mengontrolnya tapi menuntun. Baik Bapak Ibu, yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal tentang yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada apa saja sih Pak? Pak Ji Soleh? Pak Ji? Ya. Dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu ada apa saja sih? Ada mandiri, ya. Kemudian berpikir kritis. Bu Nurul, monggo apa? Kreatif, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong. Yang pertama harusnya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh pelajar seluruh Indonesia. Ya, di pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang membedakan murid. Jadi perlakuan terhadap murid itu berbeda-beda. Kebutuhan murid biasanya Bapak Ibu guru itu sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran awal, ketika awal semester baru itu mesti melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini menentukan kebutuhan siswa itu apa. Jadi kebutuhan murid itu berbeda-beda ya. Dan akan tetapi tujuan kita adalah tetap pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, makna disiplin. Dalam budaya kita, disiplin sering digantikan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya, itu adalah disiplin. Disiplin juga bisa dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang disiplin itu bisa berarti juga ketidaknyamanan. Ya. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang menjadi fondasi kita dalam perilaku. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang namanya tadi profil pelajar Pancasila. Dengan 6 dimensinya tadi, masih ingat yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, kreatif, mandiri, gotong royong, apa? Ya, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar, kritis.
Nah, inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya yang namanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal. Yang ketiga, pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu, Bapak Ibu? Mungkin tahu apa motivasi itu? Dorongan. Ya, motivasi itu adalah dorongan. Jadi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, itu disebut motivasi. Jadi dorongan, motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Dari luar itu biasanya dari orang lain yang memberikan semangat, jadi kita bisa termotivasi dari bapak ibu guru, dari temannya, dari lingkungannya, dari orang tuanya. Ya. Kemudian ada motivasi intrinsik berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, kadang peserta didik ada orang itu memiliki motivasi tersendiri yang untuk berbuat baik, untuk bisa berkompetisi. Ya, ini adalah yang ada dalam dirinya. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal. Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Ya atau tidak Ibu, Bapak Ibu guru? Iya kan? Jadi ada pertanyaan, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, contohnya murid tadi, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila dia tidak mengerjakan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini biasanya pertanyaannya biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini sering Bapak Ibu guru lakukan mungkin. Jadi murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian. Murid ingin mendapatkan nilai 100. Murid mendapatkan nilai 100, ingin mendapatkan nilai 100 untuk mendapatkan sebuah hadiah, biasanya seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, itu ada pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian contoh, murid mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Ini motivasi internal. Kira-kira dari motivasi eksternal, kemudian dan motivasi internal, mana hal yang paling baik Bapak Ibu? Internal. Ya. Kenapa internal? Internal ini mengajarkan murid, dia sadar secara dirinya sendiri, dia bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Berarti dapat dikatakan bahwa pujian itu tidak baik, bahwa menghukum itu juga tidak baik. Bisa dikatakan pujian itu sama dengan hukuman aslinya. Hadiah itu sama dengan hukuman. Saya ingat kalau dulu itu kalau saya juara kelas itu mesti dapat hadiah. Tapi sekarang tidak ada hadiah ya dari Bapak Ibu. Atau peringkat, dulu ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Akan tetapi sekarang tidak ada sebuah peringkat di kelas. Ya, ini ya. Hukuman dan konsekuensinya. Saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan
penegakan terhadap keyakinan kelas sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Ya, kita bicara antara hukuman dan konsekuensi. Coba dilihat Bapak Ibu ya. Hukuman itu bersifat menyakitkan, ya atau tidak? Kalau menurut kita dihukum pasti rasanya sakit. Ya. Kemudian konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif. Kemudian mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan, konsep diri baik. Nah, tadi yang hukuman pasti ada rasa tidak nyaman, biasanya spontan, murid takut, kemudian memaksa, ya, murid membenci peraturan. Padahal peraturannya itu kita buat dengan murid, tapi ketika ada hukuman, pasti murid itu membenci peraturan tersebut. Kemudian murid menjadi rendah diri dan konsep diri menjadi buruk. Nah ini antara hukuman dan konsekuensi. Seluruhnya itu bersifat eksternal ya. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Nah ini restitusi itu gunanya untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak harus dihukum ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid, berbicara, bagaimana berbicara dengan murid, ditanya apa sih kemauannya, ya, kenapa mereka berbuat seperti itu, pasti ada sebuah jawaban nantinya. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan, ya, hubungan antara guru dan murid tentunya. Kemudian ada tawaran dan bukan paksaan. Jadi ada tawaran, bukan paksaan ini. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat kedalaman diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Ini fungsi dari restitusi. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi di restitusi itu ada kita itu mengontrol, kemudian memberikan karakter, bukan langsung ditindak. Jadi harus diajak berbicara untuk menemukan apa sih kesalahannya. Akhirnya anak-anak itu sadar sendiri tentang apa kesalahan yang dibuat. Kemudian mereka merespon baik, ya, dan akhirnya bisa berbuat baik kembali. Perbedaan, ya, ini ada contoh kasus tidak mengerjakan PR, ya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Bapak Ibu bisa kita bandingkan di sini ya. Hukuman ketika kasus tidak mengerjakan PR, ya. Hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama satu pelajaran. Biasanya itu ada hal yang kita lakukan, ya atau tidak Bu? Dulu, ya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, biasanya kalau nggak mengerjakan PR, ayo keluar, kerjakan di luar, atau pas istirahat harus dikerjakan. Ini namanya konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu memberikan langsung efeknya, ayo berdiri di kelas, kamu tidak mengerjakan PR. Nah, kalau konsekuensi beda. Ini sering kita lakukan. Nah, tapi dengan restitusi ini guru itu menanyakan alasan kenapa sih nak tidak mengerjakan PR, kemudian menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, itu dilanggar.
Nah, harus bagaimana anak itu menyikapinya sendiri dan membantu murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini jadi harus kita bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Hukuman itu penghargaan itu sama dengan hukuman aslinya. Jadi memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, memberikan hadiah ketika anak itu mendapat nilai 100, ketika mendapat ulangannya baik, ini sama dengan hukuman, ya. Walaupun itu aslinya adalah penghargaan. Ya, lanjut. Ya, ini pengaruh jangka pendek, jangka panjang ketika memberikan penghargaan atau hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik, motivasi yang ada pada dirinya. Kemudian, kalau penghargaan tidak efektif jika anak mengenal posisi kontrol, ya. Yang pertama, posisi kontrol itu 1, menghukum, kemudian 2, membuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima manajer, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah. Ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Ya, itu tadi. Jadi mesti kalau di posisi penghukum, wah, anak ini terus, kamu saja terus. Nah, ya kan? Biasanya seperti itu. Atau kita bisa mengatakan namanya, misalkan si A terus ini yang salah, buat salah, seperti itu. Nah, ini kita berada di posisi penghukum, ya. Ciri-ciri dampak posisi kontrol penghukum. Ciri-ciri yang pertama yaitu nada suara tinggi, ya. Bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk mengadik. Anak tidak memiliki kesempatan untuk memberi alasan. Ini posisi ciri-ciri orang dalam posisi penghukum, ya. Kemudian dampak hasilnya ketika kita melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah murid akan marah. Yang kedua, dia kecewa dan bisa menimbulkan dendam atau memberi guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi anak-anak pasti mengingat guru yang paling keren. Kalau kita sekolah dulu pasti ingat ya Bapak Ibu, siapa guru yang paling keren, guru yang sering mencubit, guru yang sering menghukum. Nah, ini dampak atau hasilnya itu dia marah, dia kecewa, yang menimbulkan dendam, membenci guru tersebut, dan diingat sampai dia dewasa dan dia tua, ya itu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, ya. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, ya. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering diucapkan adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Tapi suaranya lembut. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Seperti itu biasanya kata-kata yang dibuat dalam posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Kemudian ciri-ciri dan dampak posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang pertama, ciri-ciri nada suara memelas atau halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu, ya gitu. Kemudian dampak apa? Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak merasa menjadi
tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kadangkala sikap seperti melebihi berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti posisi penghukum ya Bapak Ibu, di mana anak bisa menumpahkan amarahnya. Kalau posisi tadi posisi kontrol, pada saat posisi menghukum pasti anak itu menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif ya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ini ya. Kemudian tiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Ya, pada posisi ini guru akan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Memaksa akan berkata, ya mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini, begitu ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ini bantu bereskan, ya seperti itu. Kalau anak sedang membuat gaduh atau apa, gitu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Nah, ciri-cirinya dan dampak posisi kontrol. Ciri-ciri nada suara itu ramah, akrab, ya. Soalnya menganggap muridnya itu adalah temannya, ya. Dan bercanda, kemudian bahasa tubuhnya itu merawat pada murid, ya dirangkul atau gitu, mata dan senyum jenaka. Kemudian dampak hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, berarti ada dampak positif. Dan dampak negatifnya apa? Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini sering kali terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah. Lanjut di posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ya, kan sudah dibuat aturan kelas gitu kan. Sudah dibuat keyakinan kelas ya. Sanksinya atau konsekuensinya apa ketika melanggar keyakinan kelas ya. Nah, kita lihat ciri-ciri dan dampaknya. Ciri-ciri dan dampak posisi kontrol pemantau. Ciri-cirinya adalah nada suaranya itu datar, terus bahasa tubuh yang formal. Nah ini. Kemudian dampak hasil, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Itu adalah posisi kontrol yang keempat. Nah, ini posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Ya. Adalah posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali pada posisi teman dan pemantau. Jadi posisi manajer ini memiliki keterampilan sebagai teman, juga bisa sebagai pemantau. Nah, kita lihat ciri-ciri seorang manajer dan dampak atau hasil pada murid. Nah, ciri-cirinya nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Nah, kemudian yang ketiga mendekat ke murid. Ini ciri-cirinya seorang yang berada pada posisi kontrol atau manajer. Kemudian dampak hasilnya apa? Murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Tugasnya itu membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kita kira Bapak Ibu dari posisi 1, posisi 2, posisi kontrol 3, 4, 5 ini mana yang sudah kita jalankan?
Apakah posisinya masih di posisi penghukum? Ya. Nah, yang paling baik adalah posisi manajer itu ya, Bapak Ibu guru. Itu adalah tentang posisi kontrol. Yang terakhir pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu segitiga restitusi ya, yang ketujuh. Bapak Ibu, segitiga restitusi yang kita lihat. Satu, nah, yang namanya segitiga berarti harus ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan gurunya, seperti itu ya. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan. Ini segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba menipukannya, namun ada benturan. Nah, kalau kita ini menjadi reflektif, maka kita akan harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan beberapa kalimat-kalimat seperti ini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita menyelesaikan ini, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu ya. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, ya, semua tindakan manusia baik buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, contoh kalimat-kalimat di bawah ini yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian ini validasi. Ketika murid membuat salah, kita validasi dengan tindakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Ini ya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita ada pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Kemudian langkah 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaannya di bawah ini, menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa saja nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, seperti itu ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ini yang ditanyakan untuk menanyakan keyakinan. Jadi ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, penting untuk kita menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan ya. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan apa, Bapak Ibu? Iya.
tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Iya atau tidak? Iya, apalagi anak-anak SD. Kemudian setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang itu seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ya. Itu adalah dari segitiga restitusi Bapak Ibu ya, ada 3 tahapan tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan refleksi diri. Ya, apa sih? Nah, ini refleksi. Refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 7, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, hal baru apa yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Siapa yang bisa menjawab? Bapak Ibu silakan. Hal apa yang Anda rasakan setelah mengikuti pelajaran ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, hal baru apa yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya menjadi tahu kalau hukuman itu menjadi sesuatu yang buruk bagi siswa. Dengan ini mungkin Bapak Ibu guru yang lain akan tahu, akan mengaplikasikan kepada murid-muridnya kalau mulai saat ini tidak akan memberikan hukuman. Karena tadi Pak Ubed bilang kalau ini sering dilakukan guru-guru dulu, padahal notabene 1-2 kali kita sebagai guru sekarang pun pernah melakukan atau memberi anak hukuman, terutama saat tidak mengerjakan PR atau bergurau sendiri pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan pembelajaran. Nah, kalau hukuman ini negatifnya banyak, ya, tidak ada positifnya, mungkin dengan adanya diseminasi budaya positif ini, saya pribadi akan benar-benar menghapus hukuman yang saya berikan kepada siswa, mungkin diganti dengan yang lainnya yang tadi yang sudah dijelaskan yang lebih baik dari pemberian hukuman. Terima kasih. Terima kasih ya. Jika tadi mengatakan hukuman itu tidak baik, memang benar Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya posisi kontrol tadi ya. Ya, posisi kontrolnya di mana? Kita itu sebagai apa sih? Harusnya sebagai apa? Sebagai manajer. Nah itu tadi ya, harus bisa bersikap sebagai manajer dengan siswa-siswa kita, menganggap siswa kita itu teman ya. Akhirnya kita tahu apa sih masalahnya, kenapa kok anak itu tidak mengerjakan PR. Tidak langsung kita menghukum mereka, tapi ditanyakan dulu ya. Nah, nanti pasti anak itu akan mempunyai budaya yang positif, menimbulkan budaya-budaya yang positif. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu, silakan. Cukup ya. Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan setelah kegiatan ini untuk keyakinan di apa yang akan Anda lakukan setelah kegiatan ini untuk keyakinan di kelas Anda? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Siapa? Pak Cisoleh, monggo. Setelah kegiatan ini saya rasa apa yang disampaikan oleh tutor, maka kita sebaiknya itu melakukan apa yang tertera dari yang pertama sampai ke-7, utamanya menghapus hukuman diganti dengan materi. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh. Jadi refleksi kita inilah kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya bisa menghadiri kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif ya. Saya sih berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang saya lakukan. Terima kasih dan saya mohon doanya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sampai akhir dan lulus ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, menggerakkan ya. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik anak-anak. Pada pagi ini kita akan membuat yaitu keyakinan kelas. Ya. Anak-anak, apa tahu keyakinan kelas itu apa sih? Nah, belum ada yang tahu kan? Nah, keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan sekolah, ada yang tahu? Apa peraturan sekolah itu? Ya, yang wajib dilakukan oleh siswa, ya kan? Itu adalah peraturan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan sekolah. Namun keyakinan kelas itu adalah yang membuat adalah siswa tanpa tekanan. Kalau peraturan sekolah mesti ditekan, tapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada tekanan. Karena apa? Karena nanti yang membuat siswa, yang menjalankan siswa, yang tanggung jawab juga siswa. Nah, ini bedanya keyakinan kelas dan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kita membuat keyakinan kelas, saya akan bertanya terlebih dahulu bagaimana kondisi kelas 5 saat ini. Ya, silakan Anda. Masih ada siswa yang terlambat. Kemudian, silakan Azam. Ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kemudian, ya silakan. Banyak anak yang ramai di kelas. Terus, ada lagi? Silakan Levi. Ada anak yang jahil. Kemudian ada lagi anak-anak. Silakan Nadia. Masih ada anak yang tidak piket kelas. Jadi kondisi kelas kita saat ini ada lagi sudah tidak ada ya. Jadi kondisi kelas kita saat ini adalah yang pertama masih ada siswa yang terlambat, kemudian ada anak yang tidak mengerjakan PR, masih banyak anak yang ramai di kelas, kemudian ada anak yang jahil dan ada anak yang tidak piket melaksanakan piket kelas. Nah, anak-anak, ini kan sudah dibentuk sebuah peraturan sekolah, peraturan kelas. Ya, dari sini berarti anak-anak pasti tahu apa sih peraturan sekolah kita. Silakan. Peraturan sekolah kita itu apa? Silakan. Ya, menggunakan atribut lengkap saat upacara. Kemudian apa peraturan sekolah yang lain? Harus memakai seragam sekolah. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Ya, ada yang lagi Fitri harus memakai sepatu hitam. Ada lagi? Adil, silakan. Melaksanakan piket kelas. Itu adalah aturan yang dibuat oleh sekolah. Ya, nah. Lalu bagaimana sih impian kelas yang kalian impikan nantinya itu bagaimana? Seperti apa kelas yang kalian impikan? Nah, ayo, siapa yang
Berani, silakan. Manda. Saya ingin kelas saya bersih, rapi, aman, dan nyaman, Pak. Bersih, kemudian apa dah? Rapi, aman, dan nyaman. Ada yang berani lagi kata silakan aja. Ada. Saya ingin kelas saya bersih, tertib, saling menghormati antar teman. Bersih, tertib, saling menghormati antar teman. Ada lagi kelas impiannya? Nana, silakan. Saya ingin kelas saya nanti anak-anaknya ramah, sopan, bekerjasama, dan kelas saya nyaman didekati. Ramah, ya, anak-anaknya. Kemudian nyaman kelasnya, ya. Apalagi tadi? Nyaman ditempati, ya. Ini adalah kelas yang kalian impikan. Ada lagi enggak? Jadi tidak ada, ya. Ini adalah kelas yang kalian impikan nantinya. Semoga kelas impian ini terwujud ketika kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita sudah tahu bagaimana kondisi kelas kita, kemudian kita sudah tahu peraturan sekolah itu seperti apa, ya. Kelas yang kalian impikan itu bagaimana. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, anak-anak nanti akan menulis di post-it ini. Nanti Pak Guru akan membagikan, ya, satu persatu. Nah, ya, ke belakang. Belakang ya. Ya, cepat ya. Silakan anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang diinginkan anak-anak. Ya, silakan menulis. Kalau nanti sudah selesai menulis, anak-anak tempelkan di kertas warna biru ini. Tulisannya keyakinan kelas. Anak-anak nanti menempelkan. Sudah selesai? Baik, ayo anak-anak silakan dikumpulkan ke depan, ditempelkan. Bergantian, ayo cepat. Cepat, ya silakan. Ditempelkan. Ayo cepat, ayo ditempelkan yang sudah selesai nulis. Ya, tempelkan sini. Ya, terus, ayo. Tempelkan. Baik anak-anak, sudah ya. Nah, sekarang saya pilah-pilah ini, saya akan menyamakan kalimat-kalimat yang kalian buat, keyakinan yang kalian buat, ya. Baik, jadi di sini ada 3 anak yang nilai kebajikan itu ada 3. Di sini kalian ini ada yang sama ya, menjalankan tiket kelas, kemudian menjaga barang-barang, buang sampah pada tempatnya. Di anak-anak di sini nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan ya. Ya. Nah, kemudian di sini tadi ada yang menulis juga mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkannya tepat waktu. Nah, ini nilai kebajikannya adalah kedisiplinan ya. Dan nilai kebajikan yang terakhir adalah bersih
kebersihan sudah, ini kedisiplinan sudah. Kita ini menghargai teman, ya. Berarti saling menghormati. Ini ada 3 nilai kebajikan, ya, yaitu yang pertama kebersihan, kemudian kedisiplinan, dan yang terakhir adalah menghormati teman. Nah ini. Nah, setelah kalian membuat keyakinan kelas ini, nantinya kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan kalimat universal, kalimat yang positif, ya. Jadi nanti yang pertama ini mungkin adalah jadi membuang sampah. Jadi kita buat adalah bekerja sama menjaga kebersihan. Kemudian di sini ada yang menulis peduli dan menghargai teman. Berarti saling peduli dan menghargai dan membantu semua teman. Kemudian kalimat positif, berani bertanya. Berarti di sini kalimat positifnya adalah berani bertanya dan tidak takut memberikan pendapat. Ini kalimat positif dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Yang pertama adalah bekerja sama menjaga kebersihan, kemudian merawat barang-barang yang ada di dalam kelas, mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu semua teman, dan yang terakhir berani bertanya dan tidak takut memberikan pendapat. Anak-anak, ingat, tugas siswa adalah apa, anak-anak? Belajar. Apalagi? Menghormati guru, mengerjakan tugas. Tugas guru apa, anak-anak? Mengajar, memberikan contoh. Yang bukan tugas siswa, ayo, apa? Bermain, cari uang. Nah, apa lagi? Yang bukan tugas guru, di siswa lagi. Nah itu. Nah, anak-anak, kita sudah melaksanakan yang namanya membuat keyakinan kelas. Karena nanti saya mohon untuk bertanggung jawab, karena keyakinan kelas ini dibuat dari hati nurani kalian, ya kan? Jadi anak-anak harus bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan baik agar impian kalian, ya, yang sudah kalian impikan, yaitu kelas bersih, rapi, anak-anak saling menghormati, menghargai, saling membantu, tolong menolong, ini tercapai dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Anak-anak, setelah ini anak-anak nanti menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati pada hari ini. Nanti maju satu persatu. Dimulai dari Pak Ubed dulu yang menandatangani, baru kalian nanti yang menandatangani. Baik, siap? Ya, silakan anak-anak, gantian. Ayo, urut aja, langsung maju. Ayo semuanya maju, silakan langsung urut aja. Nah, ini kesepakatan kita ya. Lanjut. Belakang langsung duduk yang sudah. Dikasihkan namanya ya. Jadi sudah semuanya anak-anak ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan atau sudah menyepakati keyakinan kelas. Semoga kelas atau impian yang kalian cita-citakan, yang
niat dengan keyakinan keras yang kalian buat, dan kalian bisa bertanggung jawab dengan keyakinan keras yang sudah disepakati. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.